Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan Iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso. Preach, yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan, setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya, saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amin. Shalom warga kerajaan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk bulan Agustus. Mengapa bersyukur? Ini berarti kita semua akan menempati gedung baru kita sendiri. Amin. Di sebelah. Kita patut bersyukur ya, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan lagi. Berdoa supaya nanti pada hari Natal kita bisa ibadah Natal bersama-sama. Dan saya yakin ini merupakan sukacita yang besar. Ya, sekian tahun ya, 17 tahun Rock Malang ada di kota Malang, dan tahun 2022 kita berdoa supaya kita memiliki gedung sendiri dan kita bisa beribadah di sana. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah Declaring King's
mandate. Declaring, kata dasarnya adalah to declare. To declare itu artinya menyatakan atau memberikan pernyataan dengan jelas. Itu declare. Dan king's mandate, kita sudah tahu bahwa kings itu raja, mandate itu mandat. Jadi arti daripada declaring king's mandate itu menyatakan atau memberikan pernyataan mandat raja dengan jelas atau secara jelas. Saya mau bertanya, apa arti daripada mandat? Perintah. Banyak kita akan menjawab itu adalah perintah. Tetapi arti mandat sebenarnya adalah perintah tetapi dengan kuasa. Perintah dengan otoritas. Saya akan berikan sebuah contoh. Misalnya, ini perintah biasa. Saya berkata kepada anak saya, kamu ambilkan air minum 1 gelas ya di dapur, ini ada tamu, kamu bawakan. Itu sebuah perintah. Tetapi tanpa kuasa. Dia bisa ambil, kemudian berikan kepada tamu itu. Tetapi kalau saya menyuruh anak saya, besok hari Senin, kamu ke bank, ambil duit papa 1,5 M, karena itu kekurangan daripada pembangunan gedung gereja kita, kamu ambil 1,5 M, kita sumbangkan. Misalnya saya katakan seperti itu. Apakah anak saya bisa ke bank kemudian mengambil uang saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau seperti itu enak, saya akan setiap hari minta dia ke bank ambilkan uang itu. Tetapi itu perlu surat kuasa. Perintah dengan kuasa itu yang disebut dengan mandat. Begitu juga dengan Tuhan, dia telah memberikan perintah dengan kuasa, dengan otoritas yang sudah diberikan kepada kita, atau yang disebut mandat, sehingga apa yang diperintahkan itu dapat kita lakukan, karena dia sudah menyertakan kuasa atau otoritas itu kepada kita. Faham? Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, warga kerajaan. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan mandat, itu sebenarnya sudah ada kuasanya. Kita tinggal menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Itu mandat. Dan ada 2 mandat yang sangat besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mandat budaya. Yang pertama, cuma 2, yang mandat budaya saya akan cepat saja. Mandat budaya atau disebut juga mandat penciptaan. Yang pertama. Jadi mandat budaya dalam istilah kekristenan itu adalah mandat yang diberikan Tuhan kepada orang percaya khususnya untuk pertama memenuhi, kemudian menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini dan segala isinya. Sekali lagi, mandat budaya adalah sebuah mandat yang Tuhan berikan khususnya kepada orang percaya untuk pertama memenuhi bumi ini, kemudian menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini dan segala isinya. Mandat budaya ada di dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya cepat saja. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi ungkapan di dalam kalimat yang saya highlight, yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, itu memiliki arti mengembangkan dunia sosial. Apakah itu? Ya, kita berkeluarga, kita menikah, memiliki anak dan lain sebagainya. Kemudian dibangunlah sekolah, contohnya di MLI ini, ya, membangun pasar, gereja, kota, pemerintah dan hukum. Intinya membangun peradaban di atas bumi ini. Jadi mandat budaya, Allah sekali lagi memerintahkan manusia dengan kuasanya untuk membangun peradaban di atas bumi ini. Kita tahu bahwa catatan permulaan peradaban di bumi yang ada di dalam Alkitab itu dimulai dari Lamek.
anak-anaknya Lamek, dan Lamek itu adalah keturunan dari Kain. Itu permulaan peradaban, di mana Yabal dikenal sebagai bapak yang diam di dalam kemah, dan dia memelihara ternak. Terus ada yang bertanya, lah Habel juga pelihara ternak toh? Iya, tapi bedanya begini, Habel memelihara ternak untuk dikonsumsi sendiri dan dijadikan korban buat Allah. Tetapi kalau Yabal, mereka beternak, dia beternak, itu untuk diperdagangkan. Masuk dunia sosial. Bisa menangkap? Ah, itu dimulainya peradaban. Yubal itu bapak dari penemu musik. Dan diperkirakan musik yang pertama itu seruling. Ya, karena dibuat dari tanduk binatang nih, kambing. Ya, domba nggak punya tanduk ya. Jadi mulai dibuat seruling, dan Tubal Kain itu bapak tukang tembaga. Coba dibaca nanti ya, kalau tidak salah di Kejadian 4. Itu bapak tukang tembaga, dan tembaga zaman dulu itu bukan dari pertambangan, tetapi dari meteor yang jatuh dari langit, ya kemudian masuk ke bumi yang disebut meteorit. Nah, itu yang dipakai oleh Tubal Kain untuk membuat alat-alat. Saya tidak tahu alat-alat apa saja, mungkin bisa pisau, tombak, dan lain sebagainya. Dan caranya tidak menggunakan sistem peluburan. Jadi sangat sederhana, jadi tembaga itu dipukul, kemudian diruncingkan, ditajamkan. Nah, tetapi ingat bahwa itu mulai peradaban itu ada. Jadi semua serba sederhana, seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Membangun peradaban. Dan ungkapan yang selanjutnya, taklukkan dan berkuasalah, itu artinya memanfaatkan alam. Kita mulai bekerja, dan pekerjaan itu berkaitan dengan explore, kita menjelajah. Sekarang ini banyak tahu penjelajahan untuk menemukan sesuatu yang baru, kemudian mengolah, sehingga membuat manusia hidup mereka itu jauh lebih baik. Mereka memelihara alam dengan bertanggung jawab, juga binatang-binatang. Sekali lagi, supaya menjadikan kehidupan manusia itu jauh lebih baik, termasuk penemuan teknologi. Dan di Mazmur 115 ayat 16, di sana dikatakan, langit adalah milik Tuhan, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Jadi manusia itu diberikan kepada kita. Ada mandat budaya supaya kita membangun yang namanya peradaban. Semuanya menguntungkan siapa? Manusia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kenyataannya saat ini saya mau bertanya, apakah manusia mengelola bumi ini dengan baik? Apakah manusia sudah terima bumi ini daripada Tuhan? Kuasa, mandat, budaya, apakah mereka mengelola dengan baik atau tidak? Tidak. Manusia bukan memelihara, bukan mengeksplorasi, tetapi mereka mengeksploitasi demi keuntungan mereka sendiri. Warga kerajaan. Saya mau tunjukkan gambar ini. Ini pulau Kalimantan. Pontianak, kota kelahiran saya. Yang hijau itu hutan. Tahun 50, hutan semua. Coba bayangkan sekarang ini. 2020, gundul. Suatu saat ketika saya terbang dari Surabaya menuju Pontianak, beda ya dari Jakarta ke Pontianak dan Surabaya ke Pontianak, karena kalau lewat Surabaya maka kita akan masuk terbang di atas hutan belantara. Kalau dari Jakarta itu langsung laut, kemudian langsung kota Pontianak. Dari Surabaya kita akan masuk hutannya Kalimantan. Saya kaget, kenapa? Ketika saya terbang dan saya melihat ke bawah, Pulau Kalimantan yang dulu itu berupa pohon-pohon dan hutan rimba, ternyata di tengah-tengah hutan itu ada seperti bunder begitu, ada kota, ada yang bunder, ternyata itu terjadi pembalakan liar. Pohon-pohon dipotongi semua dan tidak pernah ditanami kembali. Itu sudah terjadi, dan diperkirakan tahun 2030 akan lebih parah lagi. Dan kita tahu bahwa
Pulau Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia. Bayangkan kalau sampai betul-betul gundul, oksigen ini akan berkurang. Padahal amanat budaya yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan, itu supaya kita memelihara alam ini. Kenyataannya seperti itu. Yang kedua, sekarang tahun 2023. 2 tahun lagi 2025. Diperkirakan manusia itu akan berjumlah 8,1 miliar. Cukup banyak. Sekitar 21% saya baca. Jadi 1,8 miliar manusia tahun 2025, 2 tahun lagi, mereka akan kekurangan suplai air bersih. Polusi. 20% penyakit yang diderita oleh manusia itu karena polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi di mana-mana. Nah, ini lagi. Penggunaan dari bahan-bahan plastik, kantong plastik. Warga kerajaan, saya mau beritahu. Kantong plastik itu, kalau kita biarkan supaya bisa terurai dengan alami, secara alami, itu butuh waktu 10-20 tahun. Lama enggak? Belum apa-apa. Makan permen sugus yang ada bungkusnya, habis makan kita buang, itu butuh 20 tahun supaya dia bisa terurai. Yang suka minum kopi yang ada gelasnya, ada membrannya seperti ada tutupan plastiknya itu. Ya. Itu bisa terurai 30 tahun. Sedotan 1 tahun ini di Indonesia menyumbang 93 ton per tahun di Indonesia. Sedotan yang kita minum itu. Warga kerajaan tahu, supaya dia bisa terurai secara alami, itu butuh 200 tahun. Apalagi? Botol, aqua, gelas. Yang kita pakai itu loh, ada di sini juga termasuk plastik itu. Itu bisa terurai 400 tahun. Sikat gigi yang kita pakai plastik itu 500 tahun. Jadi kalau saya sikat gigi kemudian sudah nggak kepake, saya taruh. 7 turunan saya masih bisa lihat sikat gigi saya. Loh, serius. Sekarang ada begitu banyak bencana, ada begitu wabah penyakit yang menimpa manusia karena mereka mengabaikan mandat budaya. Krisis lingkungan yang dihadapi manusia semakin mendesak. Yang saya pikirkan cuma satu. Anak kita, cucu kita. Kalau kita mulai sekarang tidak berperan aktif mengatasi masalah ini, kita orang yang egois. Yang akan menuai bencana itu bukan kita, tetapi anak cucu kita. Generasi-generasi kita yang selanjutnya. Oleh sebab itu, mandat budaya sekali lagi ini perintah dari Tuhan dan Dia sudah menyertakan kuasanya. Sehingga kita mampu kok, kita bisa. Kalau kita mau memulai dari hal-hal yang kecil. Karena small steps lead to big changes. Amin. Amin. Perubahan dapat kita lakukan dari hal yang kecil. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita. Ayo mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Amin. Apalagi ke sungai, apalagi ke laut, sampah plastik khususnya. Kalau belanja. Memang di supermarket segala mereka menyediakan kantong kresek tapi harus berbayar. Sebenarnya mereka berbayar itu dengan maksud supaya kita mengurangi kantong plastik itu. Walaupun sekarang ada yang degradable, ada yang biodegradable, tapi sekali lagi itu tetap membutuhkan bertahun-tahun supaya bisa terurai dengan sempurna. Mengurangi polusi udara. Kalau bakar sampah, sudahlah jangan bakar sembarangan, jangan dikasih plastik lagi, dibakar. Itu yang menyebabkan penyakit ya. Tidak merokok.
ada anak Tuhan yang masih merokok, menggunakan kendaraan bermotor yang kalau bisa yang rendah emisi karbon dioksidanya. Ya, sebentar lagi kan sudah keluar mobil apa? Listrik ya, sudah tanpa mengeluarkan asap lagi ya, dan menggunakan sekali lagi. Ini perintah daripada Tuhan, bukan perintah dari saya. Mandat budaya, menggunakan plastik yang bisa didaur ulang, segala sesuatu yang bisa didaur ulang, dan masih banyak yang bisa kita kerjakan, hal yang kecil-kecil, supaya mandat budaya dari Tuhan itu tetap terpelihara. Amin. Saya serius loh, karena saya melihat bahwa ya terus terang kita di gereja juga banyak penggunaan plastik. Tadi kan perjamuan suci kan juga pakai plastik semua ya. Tadi saya melihat seperti lebih baik kita kurangi aja ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita ya. Yang penting kita pakai masker, cuci tangan, pakai alkohol. Lain kali nggak apa-apa, kembali pakai nampan lagi. Ya, saya menimbang-nimbang itu kalau saya bicara tentang ini, tetapi tidak mengurangi plastik dan tidak memelihara yang namanya mandat budaya. Saya juga salah sama Tuhan. Amin. Manusia ada di atas bumi ini ada tahun 2022 itu tercatat 7,7 miliar manusia. Dan anak Tuhan itu ada 2,38 miliar manusia. Berarti sepertiga daripada penduduk di bumi ini adalah orang percaya. Kalau kita bergerak, bumi bisa diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, saya tidak panjang-panjang. Sekarang yang kedua. Mandat yang kedua itu disebut mandat Injil. Mandat misi, dan sering kita sebut sebagai mandat amanat agung. Oke, baik. Saya mau bertanya. Apa beda The Great Commission, mandat amanat agung, dan evangelism, penginjilan? Penginjilan itu dapat dilakukan oleh semua orang Kristen. Ya, mereka bisa menginjil dengan berbagai macam cara. Mereka bisa menginjil sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, seperti pendeta, hamba Tuhan. Mereka bisa menginjil lewat pulpit, lewat kelas-kelas yang mereka ajarkan kepada jemaat atau orang-orang yang membutuhkan, lewat seminar-seminar. Itu seorang hamba Tuhan, pendeta. Kalau seorang penulis, dia bisa menginjil lewat tulisan-tulisannya. Lewat buku yang dia karang, dia bisa menginjil di situ. Kalau seorang pemusik, penyanyi, dia bisa menggubah lagu atau bisa menyanyikan lagu dan memberitakan Injil lewat nyanyiannya atau lagu-lagu yang dia gubah. Kalau seorang entrepreneur, dia bisa memberitakan Injil di marketplace, bisa. Seorang profesional, dokter, psikolog, lawyer, pengacara, mereka bisa memberitakan Injil lewat bidang yang mereka layani. Dan saya yakin bahwa apa saja menjadi pengikut Kristus, maka ia bisa dan harus memberitakan Injil. Amin. Tetapi permasalahannya, saya mau bertanya, apa inti daripada The Great Commission? Sekali lagi, saya mau katakan setiap orang Kristen bisa menginjil. Karena kita sudah tahu inti dari penginjilan adalah Tuhan begitu mengasihi manusia dan bersama-sama dengan manusia memiliki hubungan yang erat, yang dekat. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka terpisah, Allah dan manusia. Dan dengan berbagai cara, berbuat baik, agama dan lain sebagainya, berusaha untuk mencapai Allah, tetapi mereka gagal, sehingga Yesus harus turun ke atas bumi ini, kemudian menebus mereka, dan mereka memiliki hubungan kembali kepada Bapa yang ada di surga. Itu adalah Injil, mati dan bangkit dari kuburnya. Itu inti daripada Injil, dan setiap daripada kita sudah tahu, dan kita bisa memberitakan Injil. Sekarang saya mau bertanya, apa inti dari amanat agung? Dari kita mungkin banyak yang berkata, Injil daripada, inti dari amanat agung adalah pergi beritakan Injil. Betul? Tapi coba kita lihat,
ayat di dalam Matius 28, 19 dan 20. Perhatikan baik-baik. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jika kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, maka di sana itu ada berapa kalimat perintah? Yang saya garis bawahi. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis, ajarlah. Ada 4. Ada 4 kalimat perintah. Tetapi kalau kita belajar bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, ternyata itu bukan perintah yang selaras. Kita perhatikan, di dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris juga ada participle, ada imperatif. Participle itu adalah kata yang dibentuk dari kata kerja, tetapi dia menerangkan bukan saja kata kerja, tetapi juga ada kata sifat. Dan dia tidak bisa menjadi klausa utama. Yang menjadi klausa utama itu cuma satu, yaitu kalimat imperatif. Kalimat perintah. Jadi pergilah, baptislah, ajarlah, sedangkan imperatif itu jadikan semua bangsa muridku. Kalau ditulis ayat tadi di dalam bahasa Indonesia, maka ayat itu menjadi seperti ini. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan cara apa? Kamu pergi, baptis dan ajar mereka. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi inti dari amanat agung itu bukan pergi, baptislah, ajarlah. Tetapi apa? Jadikan semua bangsa muridku. Inti dari amanat agung adalah memuridkan. Kita lihat lagi ayat ini. Dalam ayat ini, Yesus tidak berkata, pergi dan Injillah. Enggak. Amanat agung loh ini. Yesus tidak pernah berkata, pergi dan buat mereka itu berbalik dan kemudian pindah agama Kristen. Enggak. Yesus tidak menyuruh pergi kemudian kamu bagikan traktat-traktat di tempat umum, khususnya di ATM-ATM. Enggak. Dan Yesus tidak berkata pergi buat KKR besar. Enggak. Kemudian sudah mulai kembali, kamu kemudian buat laporan berapa orang yang merespon dan mau terima Tuhan. Enggak. Tapi Yesus berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Oleh sebab itu, pergilah, baptislah, dan ajarlah mereka perintahku. Saya katakan, beritakan Injil, membuat orang berbalik, dan kemudian menjadi orang Kristen. Membagikan traktat, mengadakan KKR, mengajak orang ke KKR. Itu belum melaksanakan amanat agung. Sementara yang kita pergi dan berkata, kita beritakan Injil dan kata, oh saya sudah melaksanakan amanat agung. Ayat itu tidak berkata seperti itu. Tahun 97. Kita tahu hamba Tuhan yang bernama Reinhard Bonnke. Dia diundang ke Indonesia, di Jakarta. Di Senayan adakan KKR. Yang hadir ribuan orang dan bahkan ada satu gereja yang mengutus 1.500 asa. Dan ada ribuan orang yang hadir. Injil dikabarkan, memang harus itu. Mujizat terjadi. Kursi roda dilempar, krek, dipatahkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang keluh mereka bisa berbicara. Terjadi mujizat dan banyak orang yang percaya kepada Yesus dan ada sebuah gereja yang menampung 1.100 orang atau petobat baru. Luar biasa bukan?
Tetapi 7 tahun kemudian, 1100 pedobat itu sudah tidak ada lagi di gereja itu. Saya mau bertanya, kemanakah mereka? Mereka menghilang karena tidak dimuridkan. Saya tidak mengatakan bahwa penginjilan itu tidak perlu. Saya tidak mengatakan hal itu. Karena penginjilan itu sangat perlu. Karena penginjilan adalah bagian dari titik awal amanat agung. Terus apa amanat agung itu sendiri? Amanat agung itu sesungguhnya adalah sebuah proses yang panjang. Bukan cuma convert ke Kristen terus itu amanat agung. Enggak, itu sebuah proses yang panjang. Proses yang membawa seseorang, perhatikan, membawa seseorang tetap on God's track. Ada di jalannya Tuhan. Orang tersebut menghidupi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan ada di dalam rancangannya, perhatikan, sampai kepada kekekalan. Jadi bukan buat orang, oh kamu percaya Yesus, sudah ke gereja. Enggak, amanat agung adalah di mana proses yang panjang membawa orang itu tetap hidup on God's track. Sampai akhir hidupnya dan dia berjumpa dengan Tuhan. Itu tidak mudah, hanya bisa terlaksanakan dengan kata memuridkan. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi kita mulai belajar. Semua orang Kristen bisa menginjil, tetapi hanya seorang murid yang bisa memuridkan. Berarti amanat agung hanya bisa dilaksanakan oleh seorang murid. Sekali lagi ya, Yesus menyampaikan amanat agung itu kepada murid-muridnya saja. Dia tidak menyampaikan amanat agung kepada followernya atau pengikut-pengikut. Murid itu pasti pengikut daripada Yesus. Tetapi pengikut Yesus belum tentu seorang murid. Yang mengerti katakan amin. Amin. Murid pasti seorang pengikut Yesus. Tapi seorang pengikut Yesus belum tentu dia seorang murid. Oke. Warga kerajaan, pemuridan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan waktu yang panjang dan sebuah konsistensi. Seperti Yesus dengan ke-12 muridnya. Ia harus secara pribadi, face to face, one by one training. Pelatihan satu demi satu dari muka dengan muka. Jadi pemuridan itu bukan sekedar mengajar Alkitab di kelas, Bible study dan kita katakan itu pemuridan. Bukan, cuma sekedar memberitahu kebenaran-kebenaran. Bukan itu. Tetapi mengajar, memberi teladan dan memberitahu kebenaran untuk dilakukan. Dan yang melakukan pertama adalah orang yang memuridkan. Pemuridan itu berbicara tentang berjalan bersama-sama dengan murid kita, mendampingi mereka, membawa mereka kepada Kristus. Sekali lagi, bukan kepada diri kita. Memberi contoh kehidupan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita kepada mereka, itu memuridkan. Bisa menangkap, bisa paham? Seperti Paulus pernah berkata seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikuti teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Kita harus menunjukkan kepada murid-murid kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengikut Tuhan. Bukan dengan hanya kata-kata, tetapi teladan. Apa artinya kita berbuah di dalam Tuhan? Apa itu mengampuni? Apa itu tidak kepahitan dan tidak membalas dendam? Itu kita bicara bukan dengan kata-kata, tetapi lewat hidup kita, lewat teladan kita, sehingga murid atau orang yang kita muridkan melihat kita. Dan intinya pemuridan di dalam Yesus itu mendemonstrasikan kasih di antara kita kepada dunia.
Oke, bisa menangkap, bisa paham. Ini memang hal yang tidak mudah tetapi harus disampaikan lewat mimbar ini. Ternyata amanat agung itu bukan sesuatu yang mudah. It takes time. Butuh waktu. Dan itu harus perlahan-lahan. Jujur gereja saat ini sangat lemah di dalam pemuridan. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita. Kalau kita lemah, kita mau belajar, amin. Karena kenapa? Ini amanat agung. Amin. Kita harus belajar. Tadi saya katakan yang bisa memuridkan itu hanya seorang murid. Sekarang saya mau tahu pada saat pagi hari ini, apakah kita seorang murid atau kita hanya seorang pengikut? Kalau kita sudah menjadi murid, puji Tuhan. Karena saatnya kita akan memuridkan. Tetapi bagi kita yang masih follower, bersedia untuk dimuridkan, amin. Mulai dari mana? Dengan komsel. Ya, yang masih berkomsel, kalau boleh tahu, boleh angkat tangan pada saat pagi hari ini, boleh? Yang masih berkomsel? Ya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Ayo, kita mulai berkomsel. Karena dimulai di situ ada pemuridan. Kalau kita tinggalkan komsel, kita akan hanya menjadi follower saja. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar. Ya, apakah saya ini termasuk murid atau hanya pengikut? Sekali lagi, murid pasti seorang pengikut. Tetapi seorang pengikut belum tentu seorang murid. Oke, kita akan belajar. Yang pertama ya, supaya kita tes apakah kita ini sudah murid atau apakah kita ini masih seorang pengikut. Yang pertama, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama, kalau kita mengatakan kita adalah murid Kristus, berarti kita adalah orang-orang percaya yang berakar di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu merupakan pegangan, pedoman yang menuntun maksud saya seluruh langkah hidup kita. Apakah kita seperti itu? Kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Allah tentukan. Itu berakar di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat. Kalau iya, berarti kita sudah masuk posisi yang pertama. Kita adalah murid Kristus. Kalau masih belum, masih kompromi sana, kompromi sini. Ayo belajar. Kita adalah, sekali lagi, Tuhan ingin supaya kita menjadi murid. Bukan hanya sebagai follower. Yang kedua, Lukas 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milik muridku. Melepas segala miliknya. Itu berbicara tentang melepas hak-hak. Sekali lagi saya katakan manusia punya free will, kehendak bebas. Dan itu sebabnya mereka punya hak untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi sebagai murid Kristus, maka kita harus melepas hak-hak kita. Percaya kepada Kristus dan melepaskan hak-hak kita itu artinya menyerahkan seluruh hak kita atas diri kita kepada Allah. Percaya kepada Allah supaya kita dapat dituntunnya dan mengikuti kehendak dan rencananya yang sempurna. Itu melepas hak. Jadi kalau Tuhan mengatakan, oke, kamu melewati jalan A, ya sudah kita ikuti. Kita tidak akan menolak dan kemudian kata, tidak Tuhan, saya mau jalan B. Itu berarti kita melepas hak. Percaya kepada Dia berarti tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Percaya kepadanya itu mempercayakan diri kita dipimpin dan dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Gak enak loh dibentuk itu. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang dibersihkan. Itu sakit. Tetapi kalau kita mau menjadi murid, kita harus dibentuk, kita harus dibersihkan, kita harus diproses. Itu yang kedua, apakah kita sudah melepaskan hak-hak kita?
Kalau iya, berarti kita sudah masuk kategori murid Tuhan. Yang ketiga, yang kedua melepas hak, yang ketiga. Aku memberikan perintah baru kepadamu di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang ketiga, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita harus saling mengasihi. Tolak ukur bagi kita orang percaya adalah apa? Adalah gaya hidup saling mengasihi. Semua orang akan tahu kalau kita adalah murid Kristus, bukan lewat kekayaan kita, bukan lewat jabatan kita, pangkat kita, lewat status sosial kita yang tinggi, tetapi melalui hidup kita yang saling mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Pertama, berakar dalam firman Tuhan. Apakah kita sudah hidup berakar di dalam firman Tuhan? Pegangan kita hanya firman Tuhan. Kita tidak pernah kompromi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iya, kita murid Kristus. Yang kedua, melepaskan hak. Kita maunya A, Tuhan katakan enggak B. Mau kita nuruti Tuhan? Iya, berarti kita termasuk murid Kristus. Ketiga, saling mengasihi. Tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit. Kita saling mengasihi, bisa mengampuni. Kalau iya, berarti kita termasuk murid Kristus. Yang keempat, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Yang keempat adalah berbuah lebat. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang pemilik kebun anggur. Ketika dia memiliki kebun anggur yang begitu menghasilkan buah anggur yang lebat, yang sangat banyak, yang gemuk-gemuk lagi. Kalau orang-orang melihat kebun anggur itu dan mereka akan memuji pemilik anggur itu. Begitu juga sebagai murid-murid Kristus, jika hidup kita berbuah lebat, maka apa yang akan terjadi? Bapa kita yang ada di surga itu dimuliakan. Dengan demikian membuktikan bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid-murid Kristus. Kalau kita berbuah, yang dimuliakan siapa? Bapa kita yang di surga. Buah apa saja? Buah pertobatan, buah jiwa, buah apa lagi? Buah karakter. Semakin hari semakin kita serupa Kristus, maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, berbuah banyak. Apakah kita sudah berbuah banyak? Kalau iya, maka kita termasuk murid Kristus. Dan yang terakhir, Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan Kristus. Yang terakhir, memiliki kapasitas memuridkan. Kata memperlengkapi, saya selidiki, ternyata bahasa aslinya, bahasa dasar itu, to mend, to repair. Artinya apa? Memperbaiki, memulihkan. Jadi memperlengkapi itu artinya kita memulihkan kehidupan orang-orang yang berantakan. Memperlengkapi. Itu adalah agenda dari pemuridan dan itu sangat penting. Karena kita tidak hanya memuridkan orang yang kuat. Oh, kita melihat, oh dia luar biasa, bisa dimuridkan. Kita memuridkan. Tetapi termasuk orang yang kita anggap lemah. Mereka juga perlu dipulihkan.
Mereka perlu juga diperbaiki sehingga yang dahulunya kuat menjadi lebih kuat, yang lemah menjadi kuat, dan kita terus memperlengkapi dan mereka menjadi lebih kuat lagi. Sekali lagi saya rindu. Karena kenapa? Jangan sampai kita punya sebuah gereja yang besar, tetapi yang hadir cuma sedikit. Gereja ini harus memuridkan, amin. Kita harus punya murid-murid yang banyak. Karena dengan gedung yang besar ini, biar murid-murid semua berbuah dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dimuliakan, karena kenapa? Kita bukan pengikut-pengikut yang biasa. Kita adalah murid-murid yang militan. Dalam tugas panggilan kita saat ini, warga kerajaan, ayo, marilah kita mengambil seseorang untuk kita bimbing. Tidak usah jauh-jauh, ya kita bisa memuridkan anak-anak kita. Amin. Kita bisa memuridkan saudara-saudara kita. Kita bisa memuridkan orang-orang atau teman-teman dekat kita. Kiranya kita memiliki hati untuk memimpin mereka sekali lagi. Memiliki hidup yang berarti. Saya mau bertanya, apakah hidup kita berarti? Iya toh. Dan kita melihat ada banyak orang yang memiliki hidup tetapi hidup mereka berarti. Ayo kita memuridkan mereka, membawa mereka untuk memiliki hidup yang berarti. Memiliki kasih yang lebih dalam, dan yang terakhir adalah panggilan yang jelas di dalam Kristus. Saat ini saya mau bertanya, apakah kita mengerti panggilan yang jelas di dalam Kristus kita itu seperti apa? Kalau kita dimuridkan, kita akan tahu itu. Dan kita kalau sanggup di dalam Roh Kudus mengubahkan hidup orang, maka hidup yang sudah diubahkan itu akan mengubahkan hidup-hidup yang lainnya. Amin. Sekali lagi, hidup yang diubahkan itu akan mengubah hidup orang-orang lain yang, dan mereka akan diubahkan juga. Sama seperti kalau misalnya ada orang yang terluka. Orang yang terluka, dia akan melukai orang-orang lain. Contohnya misalnya ada meja, terus kemudian ada kaca yang pecah. Kaca itu sudah pecah, dia terluka. Maka orang yang di dekat kaca itu akan terluka juga oleh kaca itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus, maka kapasitas apa yang ada di dalam kita oleh karena Roh Kudus, kita bisa mengubahkan orang-orang lain lewat cara hidup kita, kehidupan kita yang sudah semakin hari semakin menjadi Kristus. Oleh sebab itu saya serius. Pada akhirnya seorang murid itu pasti akan menghasilkan murid yang sekualitas dengan dirinya. Amin. Dan kalau kita adalah murid Kristus, maka kita akan menghasilkan juga murid Kristus. Dan itu yang disebut dengan pelipat gandaan rohani. Saya rindu jemaat, memang kali ini agak sepertinya berat. Ya, tetapi enggak apa-apa, ikuti saja ya. Dimulai dengan komsel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya saat ini. Apakah kita adalah seorang murid Kristus dengan beberapa ayat yang kita bacakan menjadi sebuah indikator kita adalah murid Kristus? Kalau iya, sekali lagi, waktunya kita memuridkan. Kalau sudah memuridkan lebih banyak lagi. Kalau belum murid, sekali lagi, bersediakah kita dimuridkan? Lewat komsel. Warga kerajaan lewat komsel, amin. Sekali lagi, 2 mandat itu kita bisa lakukan. Ingat ya, manusia sekarang ini tahun 2025 diperkirakan 8,1 miliar. Ya, yang Kristen itu 2,38 miliar. 7,7 tahun 2020. Kristen 2,38 miliar. 1/3 penduduk di bumi itu orang percaya. Kalau setiap orang bisa memuridkan 2 orang, saya yakin sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Sebab kenapa? Injil sudah diberitakan kemana-mana. Karena amanat agung yang kita jalankan. Amin. Amin. Berat bersama Kristus. Roh Kudusnya tidak ada yang berat. Amin. Sekali lagi, 2 amanat ini yang sudah diberitahukan kepada kita. Mandat budaya dan amanat agung. Mari kita melakukan mandat, perintah dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Karena kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apalagi kita disertai kuasanya.
ketika kita memiliki hati, itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.